Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid, bab menerangkan tentang haid. Ini bab penting untuk perempuan, meskipun laki-laki juga perlu tahu, karena laki-laki kan istrinya juga perempuan. Perempuan harus belajar, laki-laki juga, karena mungkin laki-laki istrinya ada masalah. Babul haid wa mayudkar ma'hu, bab tentang haid dan hal-hal yang berkaitan dengan haid, nifas, istihadah. Aqallu sinin tis'u sinin, usia minimal haid itu 9 tahun. Jadi kalau ada perempuan umur 8 tahun sudah ngelocor, nah itu bukan haid. 9 tahun takriban, secara kurang lebih. Maksudnya ya kurang lebih, kurang sedikit sudah masuk ya. Umpamanya belum 9 bulan kurang 1 hari, jadi takriban itu kurang lebih. Wa qalu yaumun wa lailatun, minimalnya haid itu sehari semalam. Jadi kalau wanita melihat darah cuma 5 menit, 10 menit, bukan baru haid. Haid itu minimalnya adalah sehari semalam. Wa aktaru 15, maksimalnya itu 15 hari maksimal. Kalau ada wanita kok keluar darah 30 hari, maka berarti itu ada istihadah. Kayauman bilayaliha, dengan malamnya. Kakal itu hari baina haidata, ini sebagaimana minimal suci antara 2 haid. Minimal suci antara 2 haid itu 15 hari ya, minimalnya. Haid 7 hari, suci 15 hari, minimalnya 15 hari suci antara 2 haid. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada batas maksimal untuk maksimalnya suci. Ada kadang wanita itu tidak haid 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Mungkin ada wanita itu yang siklusnya tidak normal, jadi suci 5 bulan, haid 5 hari. Ya enak tambah suaminya, di masa liburnya lebih pendek. Boleh, ada juga wanita yang tidak haid terus menerus, ada ya. Bisa aja, suci itu tidak ada batasan. Wa sinul ya'si isnani wa situna sanatan, umur maksimal, maksudnya gini, orang itu haid maksimal sampai umur 62. Kalau di atas 62 itu sudah tidak haid, itu istilahnya sudah manipus, manipos. Wanita sudah tidak haid. Kadang belum 60 juga sudah ada. Jadi usia tidak haid. Mungkin 50 ke atas, tapi 62 itu standar. Wanita haid itu tidak selama-lamanya. Kalau sudah 62 itu hampir dipastikan sudah ada haid, sudah manfaat. Makanya wanita ini ya terbatas sekali waktunya. Kadang 50 tahun sudah ada haid, 55 tahun sudah ada haid. Saya punya teman 50 sekian tahun, istrinya cantik tapi kok dia sibuk ruwet. Kenapa? Karena istrinya sudah ada haid. Nah kalau sudah ada haid itu sudah tidak bisa dipakai, kayak boneka, cuma dipandang aja. Maksudnya ya itulah. Karena dia sudah tidak produktif. Wa haruma bil haidi kan nifas ma haruma bi jinabatin. Sebab haid diharumkan hal-hal yang haram karena jinabat ya, seperti puasa, sholat ya, wa uburu masjidin, melintas di masjid ya. Melintas di masjid, diam di masjid juga nggak boleh. Tetapi kalau lewat saja boleh, apabila khofat al-witau itu tidak boleh kalau takut mengotori masjid. Zaman dahulu belum ada teknologi softtek, belum ada apa, body soft apa itu namanya, yang ada sayapnya itu, membalut itu belum ada. Sehingga wanita itu kalau haid itu bisa ngerembes
bisa bocor. Makanya wanita lewat di masjid tidak boleh, takut mengotori masjid. Tetapi kalau memang sudah aman, seperti hari ini kan ada yang anti tembus, tidak berkerut, iklannya di TV itu loh, super maxi apa namanya. Ya yang begitu itu, ya yang menyebabkan dia itu aman, memang tidak tembus, tidak bocor, maka boleh lewat di masjid. Wa tamattu, ya diharapkan juga tamattu itu melakukan hubungan indohoi, melakukan hubungan tamattu ini di bawahnya seks loh ya. Jadi wanita haid itu ada dua pendapat. Ada yang satu mengatakan tidak boleh melakukan hubungan seks, hanya hubungan seks. Artinya kalau non seks boleh, sekitarnya boleh, luar kota boleh. Tetapi ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali antara pusar dan lutut. Jadi harus di atasnya, harus di luar. Takutnya kepreset, itu licin. Jadi yang dimaksud tamattu bima baina surah wa rukbah itu tidak boleh disentuh antara udel dan dengkul. Antara maksudnya pahanya juga nggak boleh, gitu. Biar jelas gitu. Jadi istrinya head di anu pahanya nggak boleh. Diapakan? Jembung. Tidak boleh. Tetapi ini pendapat yang kontroversi. Ada yang mengatakan boleh. Yang tidak boleh itu ya yang itunya, yang titik temunya itu ya. Kalau sekitarnya boleh saja. Jadi ini ada dua pendapat tentang wanita haid. Bolehkah wanita haid dimesrai? Suaminya loh ya. Suaminya boleh nggak melakukan hubungan? Kalau hubungan seks jelas tidak boleh. Tapi kalau hubungan non seks, ya apa yang lain kamu cari sendiri. Pokoknya yang tidak seks itu boleh. Tetapi di antara surah wa rukbah, maksudnya seputar kemaluan itu ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Kalau seks jelas tidak boleh. Itu seks boleh saya. Bukan ngerti. Ada orang desa dikasih penyuluhan kondom supaya tidak hamil bu ya. Jadi caranya begini, kasih contoh dipasang di jempolnya becan. Setelah 3 bulan ternyata dia hamil. Loh, kok masih hamil? Bukannya pakai kondom? Iya, taruh di mana? Ya di jempol. Ini contoh. Wah, ini penjelasannya kurang mendekat. Makanya yang dimasuk di jempol. Yang nabi. Makanya ini harus dijelaskan. Yang tidak boleh melakukan hubungan seksual. Selainnya itu boleh. Tamattu. Watalakun begitu juga dicerai juga tidak boleh. Wanita haid tidak boleh dicerai, tapi cerainya tetap sah. Wanita dalam kondisi dicerai itu haram, tetapi perceraiannya tetap sah. Kenapa haram? Karena masa iddahnya menjadi lama. Masa iddahnya 3 kali suci menjadi sangat lama kalau dia dalam waktu haid. Makanya itu yang disebut dengan tolak bid'i. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Jadi tidak boleh dicerai, tetapi cerainya tetap sah. Haram, ya. Terus illa fi antitalikun fi akhir haidatika, kecuali kalau redaksinya perceraiannya begini, kamu saya cerai nanti pada hari terakhir haid kamu. Artinya dia sekarang sedang haid, kamu saya cerai nanti akhir haid kamu tanggal 9, ya saya tanggal 9 kamu saya cerai. Nah, jadi jatuhnya cerai pada akhir haid. Kalau begitu boleh. Autakunu ghairu madkhulin biha, atau dia waktu itu tidak dilakukan duhul. Ya penerangkan. Begini loh, kan ada suci ada haid.
suci haid. Waktu sucinya ini memang sudah tidak kumpul, tidak ada hubungan suami istri di sini, nggak ada esek-esek di sini. Maka dicerai di sini waktu haid ini boleh. Karena apa? Di sini tidak ada kemungkinan dia hamil. Terus hamilan minhu, atau posisi dia hamil, boleh dicerai. Au talaqaha bi'iwadin minha, atau boleh perceraian pada waktu haid kalau memang atas permintaan istri. Itu yang disebut dengan cerai apa? Tebus. Apa? Talak tebus namanya? Namanya? Kamu gimana sih? Gak paham-paham. Kan ada tolak, ada fasah, ada ila, ada li'an, ada lagi khulu. Talak atas permintaan dari istri. Istrinya udah gak betah, kalau saya ceraikan saja, kamu saya kasih uang 10 juta, ditebus oleh istrinya. Ya, kalau atas permintaan istri itu boleh, kan itu kan permintaan si perempuan. Kalau dia bayar. Jadi wanita itu boleh minta cerai dari suaminya dengan cara bayar. Dia transaksi, nyang-nyangan 5 juta, mau 10, itu setengah wis, yo. Salah atas permintaan istri dan bayar. Ya, itu namanya khulu. Au bi ilain bitolabiha, atau boleh itu cerainya dalam waktu haid dalam posisi ilah. Apa ilah itu? Ilah, apa ilah? Ilah itu posisi di mana suami bersumpah tidak apa? Ilah menyakiti istri untuk tidak dikumpuli selama apa namanya itu sekian bulan, 4 bulan. Jadi suami mengatakan saya tidak akan mengumpuli kamu 4 bulan. Nah, istrinya nggak tahan, 1 bulan, terus aku ceraikan aja daripada 4 bulan tidak disentuh, saya sakit karena jablay. Nah, maka dia minta dicerai dalam posisi ilah. Itu boleh atas permintaan si istri. Karena wanita itu tidak disentuh itu juga tersiksa. Ya, terasa bagaimana gitu. Awil hukmu fi shiqaqin, atau perceraian dalam waktu haid itu boleh kalau atas putusan pengadilan. Karena terjadi itu pertengkaran hebat, terus hakim memutuskan cerai. Nah, itu boleh. Mimma yata'allaqu bihi, yang surah. Wa mimma yata'allaqu bihi bulughun. Titik tadi, hal-hal yang berhubungan dengan haid yaitu balik. Wanita kalau sudah haid berarti dia sudah balik. Wa ihtisalun, dan wajibnya mandi, ya. Wa iddatun, juga iddahnya wanita haid kan 3 kali suci. Wastibra'un, dan istibra' ini kalau budak yang dimiliki itu dengan memakai kata istibra', masa penantian. Wasaqutu tawafi wada'i, karena haid maka tidak wajib tawaf wada. Tawaf wada bagi orang haji umrah itu kan ada tawaf perpisahan, namanya tawaf wada. Kalau wanita itu haid maka dia tidak perlu tawaf wada. Wa adamu luzumi qadai fardhi sholatin, dan tidak wajib qadha sholat fardu. Maksudnya wanita selama haid itu kan tidak boleh sholat, tapi dia tidak perlu qadha. Kalau puasa tetap wajib qadha, ya. Puasa wajib qadha. Seperti itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah memerintahkan kalau sholat tidak perlu qauliya fi. Dan wanita itu dibenarkan ucapannya kalau dia mengaku sudah haid. Umpamanya ini idana sudah habis 3 kali haid. Nah, wanita ngaku sudah selesai itu dibenarkan. Karena apa? Dia yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Wa adamu qatiwala'in bisomin wa i'tikafin, dan tidak terputus urutan, ya. Apabila dia puasa atau i'tikaf, itu kan dia pasti terkena masalah ini. Umpamanya wanita itu kena hukuman yang puasa berturut-turut, seperti masalah membatalkan puasa dengan
maka dia diputus dengan haid itu tetap dihitung terus. Atau dia nadar iktikaf 1 bulan pasti ada haid, nah haidnya itu tetap dianggap tidak memutuskan, ada dilanjutkan. Mana? Wa muddatu ilain, begitu juga masa ilah itu kan 4 bulan. Waktu haid itu juga dalam hitungan masa ilah, masa penantian yang sumpahnya laki-laki tidak mengumpuli. Waman kharaja damuha anil istiqamah fa mustahabun. Kalau ada wanita keluar darah yang tidak wajar, tidak istiqomah, biasanya zahwa haid tanggal 1 sampai tanggal 5. Kok tanggal 7 keluar darah? Nah, itu namanya istihadah. Tapi ada kasus, lihat dulu. Kalau masalah masih dalam 15 hari itu haid semua. Biasanya haidnya 1 sampai 5. Sekarang 1 sampai 10. Semuanya haid. Biasanya 1 sampai 7. Sekarang 1 sampai 14. Semuanya haid. Karena apa? Masih dalam 15 hari. Kalau lebih itu, nah, maka ini ada beberapa pembagian. Perhatikan. Orang yang tidak normal haidnya itu ada 4 kelompok. Yang pertama yang disebut dengan mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu wanita yang baru memulai haid. Umpamanya ini gadis baru belia, baru haid. Siapa yang baru haid? Belum pernah haid, tiba-tiba keluar darah 1 bulan. Nah ini bagaimana? Nah ini namanya mubtadi'ah, dia kan baru permulaan. Ini namanya mubtadi'ah. Ada yang mu'tada. Yang mu'tada itu sudah biasa. Erita sudah biasa haid 5 hari. Kok keluar 1 bulan? Nah ini berarti kan dia sudah biasa, termasuk sekarang keluar tidak biasa. Nah ini beda ya. Bagaimana? Terus ini ada 2 pembagian lagi. Wa kullun minha mumayyizah wa ghairu mumayyizah. Wanita yang haidnya tidak normal itu ada yang disebut mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Mumayyizah itu bisa membedakan darah. Darah wanita ini kan ada macam-macam sifatnya. Ada yang merah bening, ada yang kekuningan, ada yang hitam kecoklatan, ada yang kental, ada yang encer. Dia itu bisa membedakan darahnya. Jadi orang sing koyo kecap, orang sing koyo caos, orang sing koyo sumbo. Bagaimana nih? Dia bisa bedakan nggak? Kalau dia bisa bedakan, maka yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Fal mumayyizah mantara qawiyan wa dhaifan. Wanita yang disebut mumayyizah bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Fal qawiyyu haidun, yang kuat disebut haid, yang lemah disebut istihadah ya. Jadi gini, umpamanya wanita ini mubtadi'ah, belum pernah haid, tiba-tiba keluar 20 hari. Terus dia bisa bedakan apa tidak? Nah, gitu. Oh yang kuat itu cuma 10 hari, selebihnya itu cuma ngembes titik-titik kekuningan. Oh berarti ini dia bukan haid. Orang ini sudah biasa haid, biasanya 5 dino. Tiba-tiba biayaan lepas sepeda, tiba setire natap, maka terus keluar darah ini terus menerus. Bagaimana ini? Atau dia itu kasus apa? Pokoknya dia tidak normal haidnya. Kalau dia sudah biasa, maka dia bisa membedakan, diambil yang kuat. Kok keluar darah 20 hari, yang kuat 5 hari, yang 5 hari yang haid sebetulnya istihadah. Wa ghairuha turaddu li'aqalil haidi in kanat mubtadi'atan. Kalau dia tidak bisa membedakan darah, warnanya, sifatnya dia nggak ngerti, maka dikembalikan ke minimal haid. Kalau dia pertama haid, Zawa ini haid yang pertama, keluar 30 hari, gampang ambil kepada apa? Minimal haid yaitu 1 hari semalam. Sisanya dianggap istihadah karena dia baru pertama. Wa illa fali adatiha. Kalau enggak diambil kebiasaan. Umpamanya begini, biasanya Jamilah haid tanggal 5 sampai 12. Biasa wis 5, 12 siklus. Kok tiba-tiba keluar 5 bulan? Maka diambil yang biasa ya 5, 12.
selebihnya itu istihadah. Kalau tidak bisa dikenali darahnya. Nah, begitu. Fa inna ziyada ihtatot. Nah, yang repot ini yang keempat. Ini yang bahaya ini, perhatikan. Wanita itu tidak bisa membedakan darah dan dia lupa tanggalnya. Nah, ini bahaya juga. Ini yang disebut dengan mutahayyirah, bingung. Wanita itu harus dia punya catatan. Biasanya head tanggal berapa hari. Itu harus punya. Jadi bahwa kalau head kamu catat, saya bulan Januari head tanggal 7 sampai 5, Februari 7 sampai 5, 7 15, bulan ketiga 7 18, bulan keempat, maka dia diambil siklusnya. Kalau dia tidak punya catatan, biasa berapa lupa, darah nggak bisa bedakan. Nah, ini bahaya. Maka dia setiap hari dihukumi head. Wah, ini bahaya. Jadi nggak bisa dipakai, suaminya ngapru. Kasihan ya. Tapi wajib sholat, repot kan. Masalah sholatnya dihukumi suci, masalah kumpul suami dihukumi head. Nah, ini kan ekor ini jalan. Jadi fataku fil ibadah qatahiratin. Kalau dia tidak bisa bedakan darah dan tidak tahu biasanya kebiasaannya berapa, maka dia dihukumi seperti suci, dihukumi seperti haid dalam ibadah. Artinya sholat tetap wajib, puasa tetap wajib 1 bulan penuh. Tetapi kata orang itu tamattu, masalah urusan bertemu suami dihukumi kahaidin, seperti haid. Jadi nggak boleh disentuh, nggak boleh pegang Quran, membaca Quran. Itu seperti hukumnya orang haid. Jadi ini gawat ini. Jadi wanita ini dihukumi seperti haid kalau urusan pegang Quran, baca Quran, pegang suaminya. Tetapi kalau urusan sholat dihukumi suci. Lah caranya gimana? Wadan tasulul kulli fardin. Setiap mau sholat harus mandi. Sehari mandi 5 kali. Kecuali kalau dia tahu biasanya mampet setiap maghrib, ya maghrib tok habis ini. Indah timbal infitah. Kalau ada kemungkinan berhenti. Wa kalau nifas majatun. Sekarang kalau nifas minimal itu 1 kecorot, ya, 1 kali keluar. Wa terus situna maksimalnya 60 hari. Wa ghalibu arba'una yauman, biasanya 40 hari. Nah, ini masalah haid ini jangan disepelekan. Ini penting, harus tahu. Suami-suami juga harus paham. Suami ini gak ngerti, istihadah gak paham, maksor gak boleh. Ada yang mau tanya? Sudah paham belum? Ya harus paham. Ada yang belum paham? Diperhatikan yang belum paham. Nari lanang juga pada paham kalau nari wedok mungkin ya. Tapi hari ini teknologi sudah bagus. Orang bisa pakai obat, bisa pakai suntik untuk menghentikan. Kalau zaman dahulu repot ya. Kalau istihadah 1 tahun, ya kok. Kalau istihadah 5 tahun, wah lah yang nganggur begini. Bahaya. Makanya harus hati-hati. Wallah.